had nothing to say. Halo teman-teman, kali ini saya akan melakukan kegiatan pendakian Gunung Puntang dengan menggunakan jalur via PGPI. Sebelum melakukan pendakian, kita diwajibkan untuk mengisi daftar registrasi dan membayar simaksi. Harga simaksi untuk per orang yaitu 20.000 dan sudah termasuk dengan biaya parkir. Di basecamp terdapat toilet dan kita juga bisa mengisi ulang air minum kita saat air kita habis. Oke teman-teman, kali ini saya sedang melakukan pendakian di salah satu gunung di Jawa Barat. Nah, gunung yang saya daki yaitu Gunung Puntang dengan jalur via PGPI. Di jalur ini saat mulai pendakian itu treknya langsung lumayan agak curam ya, dan vegetasinya pun masih belum terlalu tertutup atau masih terbuka. Karakter jalurnya pun cukup bervariatif, mulai dari jalur bebatuan, tanah, dan akar-akar pohon. Ada beberapa jalur untuk pendakian ke Puncak Mega atau Gunung Puntang, tetapi kali ini saya memilih jalur pendakian via PGPI. Pendakian saya kali ini dimulai pada pukul setengah 8 pagi. Estimasi yang dibutuhkan untuk pendakian biasanya 2,5 jam hingga 4 jam untuk pendakian santai. Saat di awal pendakian kita melewati hutan dengan karakteristik homogen ya. Nah, hutan pinus dan perkebunan kopi. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah melalui jalur dengan karakteristik homogen atau didominasi dengan satu jenis tumbuhan. Kali ini kita mulai memasuki hutan dengan karakteristik heterogen atau dengan beberapa jenis tumbuhan ya. Dan bisa dilihat mulai tertutup. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Nah teman-teman, walaupun jalurnya terbilang cukup terjal ya atau menanjak, tetapi di beberapa titik kita masih bisa menemukan area-area yang landai untuk kita beristirahat. Jadi tidak perlu khawatir walaupun di awal treknya sudah diberikan yang lumayan menanjak ya, tapi beberapa meter nanti kita menemukan titik-titik atau lokasi yang landai untuk beristirahat. Nah teman-teman, setelah melakukan perjalanan lumayan jauh, akhirnya kita sampai di pos 4. Nah, rencananya kali ini kita akan beristirahat sebentar, minum, selanjutnya kita melanjutkan perjalanan. Teman-teman, mengingat kegiatan pendakian sangat menguras tenaga dan cepat sekali mengurangi ion pada tubuh kita. Nah, jadi diusahakan setiap kita istirahat ataupun mulai terasa haus, diusahakan kita minum. Nah, tetapi tetap air pun harus kita manage. Apabila nanti di puncak kita akan butuh air lagi nih untuk masak ataupun untuk minum-minum. Walaupun kegiatan pendakian kali ini saya sedang dalam kondisi kemarau, tetapi tetap perlengkapan yang harus kita bawa itu harus dijaga. Terutama kita persiapkan jas hujan pun tetap dibawa apabila hujan turun secara mendadak walaupun itu di musim hujan. Kemudian juga kita membawa perbekalan yang lengkap, terutama kebutuhan air, karena terkadang di beberapa gunung itu tidak selalu ada titik mata air ataupun sungai, jadi kita harus siap membawa air yang cukup. Kegiatan pendakian sebenarnya tidak mudah, ada beberapa bahaya atau faktor yang membahayakan kita, salah satunya mungkin tumbuhan-tumbuhan yang tajam. Tadi juga kita melihat beberapa ranting-ranting pohon yang berduri, kemudian juga kita melihat beberapa lebah-lebah ya. Jadi saat melakukan pendakian diusahakan kita juga fokus ke area sekitar kita untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan atau bahaya yang ditimbulkan pada hutan itu tersendiri. Nah teman-teman, setelah tadi melewati pos 4, ternyata tidak jauh dari titik lokasi istirahat kita tadi. Selanjutnya kita diberi tantangan lagi nih, yaitu tanjakan cacing. Oke, kita lanjutin lagi perjalanannya guys. Is it sinking in all your regret? No, you can't.
Nah teman-teman, ternyata saya tahu kenapa tanjakan ini dinamai tanjakan cacing, karena dari awal tanjakan sampai jalur yang saya lalui ini, jalurnya didominasi dengan akar-akar pohon seperti ini. Nah mungkin itulah yang menjadi faktor kenapa namanya jembatan tanjakan cacing. Nah untuk teman-teman yang ingin melakukan pendakian melalui via PGPI, nah di sini juga banyak jalur-jalur yang lumayan terjal ya. Jadi kita tidak hanya mengandalkan otot-otot kaki, tetapi beberapa kali juga kita harus mengandalkan tangan-tangan kita untuk meraih batang-batang atau akar-akar pohon untuk melanjutkan perjalanan. Jadi yang harus dilatih bukan hanya kaki, tapi tangan dan seluruh tubuh. Kegiatan di alam bebas memang sangat menyenangkan, tetapi ada hal-hal yang paling penting yang harus kita bawa kembali, yaitu sampah. Karena sampah menjadi tanggung jawab paling utama kita, dan tidak boleh kita membuang berceceran di mana-mana seperti di tempat-tempat landai seperti ini. Setiap saya menemukan tempat landai atau tempat beristirahat, pasti menemukan beberapa sampah yang tidak dibawa kembali turun oleh para pendaki. Setelah melewati pos 3, ternyata masih terdapat trek-trek atau jalur-jalur yang berbatuan seperti ini teman-teman. Nah bisa dilihat ya, batunya juga banyak sekali dan lumayan besar. Oke, ternyata tidak jauh dari pelang pos 3, ternyata kita sampai di batu kereta teman-teman, di ketinggian 1901 mdpl. Teman-teman bisa dilihat sisi kanan kiri kita setelah melewati batu kereta, mulai jurang ya teman-teman. Nah inilah yang selalu menjadi faktor bahaya ketika berkegiatan di alam bebas. Makanya tidak direkomendasikan ketika kita mendaki atau berkegiatan di alam bebas pada malam hari. Nah karena sulit bernavigasi dan jalur pun tidak bisa terlihat, apalagi sisi kanan kiri kita ini jurang ya teman-teman. Jadi buat teman-teman sebelum berkegiatan di alam bebas, terutama mendaki, selalu perhatikan faktor bahaya dari yang paling terkecil, karena terkadang hal-hal kecil bisa berdampak ke sesuatu yang besar. Salah satunya adalah bahaya di gunung. Kali ini kita sudah sampai di pos 2 ya. Pasti selanjutnya pos 1, kemudian puncak. Oke, kali ini rencananya kita akan beristirahat sebentar, minum dulu. Setelah itu kita akan melanjutkan lagi perjalanannya. Saat pendakian saya menemukan jalur yang longsor. Nah bisa dilihat di belakang saya ini. Nah hal-hal tersebut itu terjadi karena faktor alami dari gunungnya itu tersendiri, karena kondisi tanah mulai mengering ataupun bisa karena hujan deras kemudian ada air, jadi menyebabkan longsor ini. Nah longsor ini bisa menjadi salah satu bahaya kita saat berkegiatan di alam bebas, yaitu bahaya objektif, bahaya yang ditimbulkan dari alamnya itu tersendiri. Selain longsor, ada kebakaran hutan, kemudian cuaca ekstrim, ataupun angin kencang. Setelah kita tadi melewati pos 2, akhirnya saya sampai di pos 1. Nah, bisa dilihat vegetasinya cukup terbuka. Nah, kemudian pepohonannya pun tidak terlalu besar atau tinggi seperti di jalur yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke puncak, ada di atas sana. Oke, kita lanjutin lagi perjalanannya ya, guys.
Oke, setelah perjalanan cukup panjang dan melelahkan, akhirnya saya sampai di puncak Gunung Puntang, teman-teman. Nah, Whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. nah, bisa dilihat teman-teman, suasananya indah banget ya. Kemudian juga cuacanya lagi cerah, jadi kita bisa melihat langsung pemandangan alam. Nah, puncak Gunung Puntang ini cukup terbuka ya teman-teman vegetasinya. Nah, jadi tidak direkomendasikan untuk memasang tenda di area puncak. Nah, sebaiknya teman-teman apabila mendaki ke Gunung Puntang itu mendirikan tenda di area pos-pos yang sudah disediakan ataupun lapangan-lapangan yang memang tertutup oleh vegetasi-vegetasi tumbuhan-tumbuhan. Untuk teman-teman yang berminat untuk mendaki ke Gunung Puntang via PGPI ini, diusahakan membawa perbekalan terutama air yang cukup, karena di sepanjang jalur tidak ada titik mata air yang bisa kita ambil untuk perbekalan. Nah, jadi sebelum kita melakukan pendakian, diusahakan perbekalan sudah maksimal dan sudah cukup. Selain perbekalan, saat mendaki direkomendasikan itu saat cuaca cerah, terutama pada pagi hari dan maksimal sampai sore hari. Jangan kita memaksakan mendaki pada saat langit sudah mulai gelap atau malam, karena sulitnya bernavigasi dan menjadi faktor bahaya di gunung, terutama tersesat saat kegiatan pendakian. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Nah, teman-teman, setelah sampai puncak, bukan hanya keindahan alam yang kita nikmati, tetapi kita juga harus evaluasi dari perjalanan-perjalanan yang sudah kita lakukan. Nah, salah satunya dengan melatih fisik dengan olahraga ringan. Kemudian perlengkapan kita dan perbekalan kita apakah sudah lengkap, mulai dari logistik, kemudian peralatan-peralatan yang akan kita bawa. Kemudian makanan pun harus diatur. Salah satunya adalah minimal membawa 2 porsi makan saat berkegiatan di alam bebas dalam satu hari. Selanjutnya kita pilih barang yang tidak terlalu kita pakai saat berkegiatan di alam bebas. Nah, fungsinya untuk meringankan beban bawaan kita saat mendaki. Karena setiap gram ataupun setiap beban yang kita bawa itu harus diperhitungkan. Karena jalur yang akan kita lalui itu pasti bervariasi treknya. Kemudian juga yang menjadi tanggung jawab dan menjadi salah satu tugas utama kita adalah membawa kembali sampah-sampah seperti ini ya. Bisa dilihat banyak sekali sampah-sampah berserakan di sini. Nah, diingatkan dan jangan pernah lelah untuk memberikan edukasi, kemudian peringatan kepada para pegiat alam untuk membawa kembali sampah-sampah yang kalian bawa. Karena dengan menjaga alam bukan hanya dinikmati oleh generasi kita, tetapi akan dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Salah satu faktor yang biasanya kita lupa membawa peralatan yaitu adalah pasak ataupun tihang untuk tenda. Nah, kita bisa memanfaatkan dari alam seperti batang-batang kayu, tetapi alangkah baiknya kita mengambil batang-batang kayu yang sudah tumbang. Selanjutnya, persiapkan peralatan ataupun pakaian yang akan kita pakai untuk berkegiatan. Apabila di siang hari, usahakan membawa topi, kemudian menggunakan base layer. Selain menahan panas, base layer ini juga dapat menyerap keringat. Kemudian sebelum melakukan pendakian, hal yang paling penting adalah izin orang tua atau memberikan informasi kepada orang terdekat. Ditakutkan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kecelakaan atau tersesat, itu kita mudah ditemukan dan diberikan pertolongan karena informasi-informasi biasanya ditanyakan kepada orang-orang terdekat atau orang-orang rumah. Kemudian diingatkan kembali saat berkegiatan di alam bebas, terutama saat musim kemarau itu kita diusahakan jangan menyalakan perapian ya, kecuali kita dalam kondisi darurat. Karena kalau misalkan saat musim kemarau itu rawan kebakaran dan di beberapa gunung pun dilarang untuk menyalakan perapian. Selain menyimpan sejarah yang panjang, Gunung Puntang memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Salah satunya Puncak Mega yang saya daki kali ini. Setelah puas menikmati keindahan alam sambil berfoto-foto, rencana saya selanjutnya adalah pulang kembali ke base camp untuk perjalanan pulang. Ternyata banyak sekali hal-hal yang dapat kita pelajari saat berkegiatan di alam bebas, salah satunya adalah mendaki gunung. Cukup sekian perjalanan saya kali ini. Ingat, dimanapun kita berada, kita adalah tamu. Maka dari itu, bertamulah dengan etika. Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan menarik kami selanjutnya.